Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih 5 semester genap bersama siswa kelas 5 MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Pelajaran kita hari ini adalah bab 6 tentang haji. Yang akan kita pelajari sejarah ibadah haji, pengertian dan hukum ibadah haji, dasar atau dalilnya ya, landasan hukum ibadah haji, terus ketentuan-ketentuan ibadah haji. Nah, perhatikan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini adalah aktivitas atau rangkaian kegiatan yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah haji. Nah, pertama, bagaimana sejarah haji sebenarnya? Sejarah haji sangat lekat dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika mereka, bahkan di dalam Al-Quran pun mereka diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tetapi sebenarnya yang menjadi syariat ibadah haji dalam agama Islam itu bukan dari sejarah Nabi Ibrahim itu. Syariat ibadah haji dalam Islam dimulai sejak Rasulullah melakukan ibadah haji. Kapan Rasulullah melakukan ibadah haji? Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa haji mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun 4 Hijriah. Ada juga yang berpendapat pada tahun 6 itu perintahnya, akan tetapi karena ada halangan dan alasan Rasulullah baru melaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Allah. Anak-anak, selanjutnya adalah pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya, dasar, dalil atau landasan hukum ibadah haji adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Bunyinya, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, an Ibni Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Rawahu Ahmad. Artinya dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya, ya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis disebutkan bahwa
Rasulullah memerintahkan untuk menyegerakan melakukan ibadah haji. Tentu saja karena haji itu sebenarnya hukumnya adalah wajib dan dia adalah rukun Islam. Wajib artinya wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Maka kalau ada misalnya orang kaya raya saat ini kaya raya, dia tidak segera melakukan ibadah haji, kemudian dia jatuh miskin di kemudian hari, maka dia mempunyai hutang kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji, karena ketika kaya dia tidak segera melaksanakan ibadah haji. Beda dengan orang yang tidak mampu ya, dari awal tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan haji ya dengan syarat dan ketentuannya, itu berbeda dengan yang kondisi yang telah disebutkan Bu Dewi tadi. Oleh karena itu dalam menjalankan agama Islam kita harus tahu ilmunya dan berhati-hati. Selanjutnya, ketentuan ibadah haji. Pertama, hukum ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam. Hukum asalnya adalah wajib bagi orang Islam yang sudah balik, mampu biaya, kesehatan, dan keamanannya. Dalam kondisi tertentu hukumnya dapat berubah ya. Hukum asalnya adalah wajib ya, namun dalam kondisi tertentu hukum haji itu bisa berubah. Wajib itu untuk orang yang pertama kali melaksanakan, dan bagi orang yang bernadar. Orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan dia mampu melaksanakan ibadah haji dari segi finansial atau biaya, kesehatan dan keamanannya, terus kemudian dia juga sudah balik, maka dia wajib melakukan ibadah haji. Dan orang yang bernadar melakukan ibadah haji itu hukumnya juga wajib ya. Terus haji dapat berubah menjadi sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya. Bagi anak kecil hamba sahaya juga ya. Karena haji wajib untuk dilakukan satu kali saja, maka jika seseorang akan melakukan ibadah haji untuk yang kedua kalinya, maka hukum ibadah haji yang dilakukan kali keduanya itu adalah sunnah ya. Selanjutnya, hukum ibadah haji juga bisa menjadi makruh apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidup. Misalnya, saya sudah pernah berhaji, tetapi saya ingin melakukan haji lagi, akan berangkat haji lagi yang kedua kalinya. Itu hukumnya bisa menjadi makruh kalau tetangga sekitarnya adalah orang yang miskin, dan kekurangan banyak yang kekurangan, terus membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Artinya membantu tetangganya itu lebih penting daripada melakukan ibadah haji yang kedua. Ingat ya, ibadah haji tadi wajibnya kan cuma satu kali. Jika kondisinya seperti itu tadi, kita akan melakukan yang kedua, tetapi tetangganya miskin dan membutuhkan bantuan, seharusnya lebih diutamakan yang meminta bantuan itu tadi. Yang memerlukan bantuan, bukan meminta bantuan ya. Ibadah haji juga bisa menjadi haram hukumnya apabila niat perginya adalah akan membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekah. Selanjutnya adalah waktu dan tempat haji. Pada waktu haji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itu maksudnya musim-musim haji ya. Di beberapa tempat, maksudnya tempatnya haji itu adalah di beberapa tempat yang ditentukan di Mekah ya. Beberapa tempat, kenapa? Karena
eh, haji itu tidak lokasinya hanya di Baitullah saja, tidak. Ada adat mikot, ada bermalam di Mina, di Musdalifah. Waktu haji juga dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Selain itu ada pula penjelasan Nabi an Ibni Umar qala Ashhurul haji Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah, rawahu Bukhari. Ini hadisnya sahih ya. Artinya dari Ibnu Umar berkata bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Anak-anak, selanjutnya adalah syarat haji. Syarat haji itu ada 4, yaitu orang yang pergi haji harus beragama Islam. Kalau orang selain Islam tapi pergi haji, hajinya tidak sah ya. Orang yang berakal sehat, orang gila tidak wajib untuk haji. Terus harus sudah balik juga, maka anak kecil yang ikut orang tuanya pergi haji hukumnya sunnah ya. Hajinya adalah haji sunnah, dan ketika dewasa, ketika balik dia wajib untuk melaksanakan haji kembali ya. Terus keempat, mampu atau istita'ah. Keterangannya adalah kriteria mampu atau istita'ah itu apa? Mampu jasmani dan rohani, artinya dia adalah harus orang yang sehat, mampu memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah, dan keluarga yang ditinggalkan itu harus ada cukup perbekalan ya. Kemudian ada kendaraan, aman dalam perjalanan ketika kita akan pergi haji, kemudian di tengah perjalanan misalnya bukan di tengah perjalanan, di jalan yang akan kita lewati itu ada perang dan menjadikan kita tidak aman, itu juga tidak masuk istita'ah itu tadi. Jadi hajinya boleh ditunda, atau saat ini dia tidak wajib untuk melakukan haji karena keamanannya yang tidak memungkinkan ya. Bagi wanita harus disertai muhrim atau beserta wanita lain yang dipercaya. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji merupakan rangkaian kegiatan haji yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan dam. Ingat ya, apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Apa saja rukun haji itu? Ihram. Ihram itu apa? Memakai kain putih-putih itu ya, yang serba putih, kain ihram itu. Terus yang kedua, wukuf. Wukuf itu di Arafah. Tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Ya anak-anak ya, tidak memakai ihram itu juga hajinya tidak sah ya. Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Hajinya batal, harus mengulang tahun depan. Kemudian wukuf, tidak bisa mengikuti wukuf, itu juga hajinya batal. Maka anak-anak ya, biasanya orang-orang yang melakukan ibadah haji dan ketika ibadah haji, melakukan ibadah haji dan dia mengalami beberapa kendala, misalnya orangnya sudah tua, terus atau sakit atau apa, biasanya mereka ditandu atau pakai kursi, ada yang pakai kursi roda, ada yang ditandu. Yang penting orang itu
ikut melakukan wukuf, tawaf, sa'i, tahalul itu gunting rambut, terus kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian melakukannya juga harus tertib. Tahalul dulu baru memakai ihram, itu juga tidak boleh ya. Sa'i dulu, kemudian tahalul baru ihram, itu juga tidak boleh. Harus urut ya melakukannya. Begitu. Paham ya? Setelah tadi rukun haji, sekarang adalah wajib haji. Wajib haji itu apa? Wajib haji merupakan rangkaian kegiatan haji yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Dan apabila salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah namun harus membayar dam atau menyembelih kambing ya. Di antara yang termasuk wajib haji adalah ihram dari mikot ya. Mikot itu batas-batas tempat waktu tertentu. Ketentuan masa mikot zamani adalah awal bulan Syawal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah ya. Itu ketentuannya. Apabila tidak, misalnya tetap harus melakukan ihram, menggunakan kain ihram, tapi kalau seandainya tidak dari mikot atau tidak dari melebihi dari 10 Dzulhijjah dan sebagainya, sampai terbit fajar ya, itu lebih dari setelah terbit fajar, berarti dia itu haji kalau melakukan ihram setelah itu sebenarnya hajinya masih sah, tetapi dia harus membayar dam ya, menyembelih kambing. Mabit atau bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau bermalam di Musdalifah itu tadi, misalnya tidak ada yang tidak ikut bermalam di Musdalifah, boleh hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Selanjutnya adalah melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jika tidak melakukan, hajinya tetap sah dan harus membayar dam. Melempar 3 jumroh, ula, wusto, dan akobah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setiap melempar jumroh menggunakan 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincirnya matahari setiap harinya. Syarat melempar jumroh menggunakan 7 kerikil dilempar satu per satu. Tidak boleh semuanya dilempar prok gitu, tidak boleh ya. Terus menertibkan 3 jumroh, dari pertama ula, yang kedua wusto, dan terakhir akobah. Akobah dulu baru ula dan wusto, ndak boleh ya. Tapi kalau memang melakukannya seperti itu harus membayar dam, hajinya tetap sah. Memakai batu kerikil selain batu yang digunakan itu tidak sah, harus membayar dam. Selanjutnya bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11-12 Dzulhijjah. Tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah, itu juga jika tidak melakukan harus membayar dam. Menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram ya. Terakhir yang kita pelajari hari ini adalah sunnah-sunnah dalam melakukan ibadah haji. Di antara sunnah-sunnahnya adalah mandi, membaca talbiyah. Bagaimana talbiyah?
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik ya. Dengan suara jahar atau keras bagi laki-laki dan sirih bagi perempuan. 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca dzikir ketika tawaf. 5. Masuk ke Ka'bah. 6. Tawaf kudum untuk haji ifrad dan qiron. Anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar dan kelasnya. Kemudian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan ketika Bu Dewi memposting video pembelajaran kembali. Sekian dari Bu Dewi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.